kasih Bapak atas kesempatan hari ini udah bisa berdiskusi dengan Bapak. Kalau boleh Bapak ulun minta Pian perkenalkan nama Pian dulu sama unit kerja Pian. Terima kasih Ibu. Ulun perkenalkan nama itu Haji Mahmudi, NET 1967 0418 1988 041002, unit kerja SDN Negeri 2 Hapalah. Oke. Jadi Bapak berapa lama sudah Pak Pian menjabat sebagai kepala sekolah nih dari awal diangkat sampai sekarang? Kalau menjadi kepala sekolah itu dari yang PLT itu sudah pelaksana teknis itu dari 2018, cuman yang sudah Dapat SK-nya Bapak? dapat SK yang aslinya itu yang definitifnya itu dari 2020 sampai sekarang. Oh ini. Jadi 2020 sampai sekarang. Kalau awal diangkatnya di sekolah mana Pak? Yang waktu PLT itu di SDN Jirak 2 tahun, kemudian di SDN Serukam 1 kecepatan pugaan 2 tahun, dan terakhir di sini ada hampir 2 tahun tuh. Jadi ada 3 sekolahan lah Ya, Pak pernah memimpin di situ. Ya. Jadi Bapak tujuan beda lah, artinya nih beda sekolah ini masalahnya ini, sekolah ini masalahnya ini, sekolah ini masalahnya ini, kan lain-lain. Punya permasalahan masing-masing. Iya, Pak. punya permasalahan masing-masing itu. Karena setiap wilayah itu mempengaruhi juga Pak lah. Makanya kan perlu tindakan yang lebih intensif lah di sekolah ini, sekolah itu kan beda-beda. Ini ya. Nah, itu yang harus kita pecahkan bersama. Jadi Bapak, tujuan diskusi hari ini tuh kita membahas tentang kayak apa cara Pian selaku pimpinan di satuan unit pendidikan tuh dalam mengambil sebuah keputusan. Karena biasanya Pak, keputusan tuh yang kita ambil tuh kadang ada pertentangan antara kebenaran maupun kebaikan. Yang ulun tanyakan di sini, apakah selama Pian menjadi pimpinan baik itu di sekolah yang terdahulu maupun di sekolah sekarang, apakah pernah mengalami sebuah dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Iya. Kalau masalah itu pula, itu 3 sekolah yang kita tepati ada terjadinya. Ya, artinya baik di Jirak, di Sungai Rokam 1 ataupun di sini itu ada ya. Jadi ada pertemuan yang seperti itu, nah, anak yang secara akademiknya pada mampu, artinya lemah, cuman yang kita ambil itu kan pendidikan kan tiga aspek penilaian, kognitif, afektif, psikomotor. Itu yang masalah yang itu tuh sudah paham aja kira-kira. Jadi Bapak, dengan permasalahan Bapak itu misalnya langkah apa yang Pian ambil untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan tadi? Langkah yang kita ambil itu kan kita sarankan guru nih, guru agar tuh diberikan materi semampunya. Jadi mungkin beda nih. Kalau misalnya soal 10, ini dapat menjawab 2 itu sudah untung. Soal kita berikan 10, kalau dapat 2 atau dapat 3 sampai dapat 5, wah itu sudah bagus. Artinya dari connecting. Cuman guru kan disuruh agar dibina masalah kepribadian, sikapnya itu, yang moralnya itu yang kita sangat munculkan, kita harapkan muncul itu yang kita lakukan. Biasanya ada nggak Pak tantangan tersendiri Pian dalam menghadapinya tuh? Atau kendala apa yang... Memang tantangan itu kan pasti ada kendalanya. Kadang-kadang ya tengalih lah mau apa. Anaknya itu kan itu biasanya kan saat belajar tuh jenuh ya. Ya kalau jenuh kayaknya kan mampu memecahkan persoalan dalam pembelajaran. Hendak cepat keluar. Ya itu kan artinya kan guru kalau kayak apa guru membijakkan ini kan tuh punya tugas guru kan. Kalau kita sebagai pimpinan hanya sekedar menyarankan atau memberikan penguatan kepada guru kelasnya itu. Biasanya Pak dalam penyelesaian masalah apakah Pian ada jadwal tertentu atau mengadakan kayak rapat membahasnya? Kalau rapat tuh biasanya kan ada ketemu, cuman saat minum saat minum istirahat. Nah
beserta dua guru itu kan ada ini keluhan-keluhannya. Bicara santai Pak. Bicara santai aja nih, artinya kan kayak enak. Jadi kita berikan masukan lah Bapak Ibu guru tuh yang supaya memahami masalah itu. Ini alhamdulillah nih untuk guru di sini sudah paham juga itu, jadi ada apa, tahu aja tuh pada arah pendidikan terus sudah beda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain yang apa lagi yang anak yang apa yang temennya kayak yang disabilitas tuh kita kan udah boleh malah menolak ada boleh menolak sekolah wajib menerima dengan kondisi apapun dengan kondisi apapun kita wajib menerima, kadang mau kita usir dia atau kita apa asingkan kan boleh hanya karena dalam konteks sosialnya kan dalam konteks sosialnya malah jadi minder tapi kalau kita pindah jujur-jujurnya dalam konteks sosialnya ada apa percaya diri lah ya. Ya makanya itu kan orangnya lebihnya secara ilmunya tuh kurang tapi secara sosialnya tinggi. Nah, jujur Pak. Itu tantangan kita pada saat ini. Kita saat ini tuh. Tinggi. Jadi Bapak, adakah Bapak yang biasanya membantu Pian dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu permasalahan? Iya, jelas tuh. Kalau yang suatu permasalahan itu kan kami diskusikan di saat minum tadi itu kan pasti ada yang memberikan saran pendapat ini kan untuk nilai lanjut si A misalnya yang kayak ini orangnya yang lain kan memberikan ini cara-caranya kan diskusi kelompok yang ada saat minum. Nah yang istilah sekarang apa kompel kah komunitas belajar nah sebenarnya itu efektif banget efektif banget kita terapkan di sekolahan itu kayak itu namanya artinya bisa aja ibu tidak lanjut hijau di sekolah ibu kan kalau ada yang ketemu jadi Bapak kalau betapa lagi program Pian ke depan nih apa Pak program Pian ke depan untuk siswa mungkin atau untuk guru-guru kalau misalnya Pak program ke depan ini sebenarnya rebet malah yang terkait dengan IKM terkait asesmen asesmen lupa Pak lah IKM. Nah, ini masih belum kayaknya tuh masih belum terarah. Jadi yang bagusnya itu kita aktifkanlah kompel yang eksternal. Cuman di kompel eksternal itu belum terarah. Nah, belum terarah apa materinya yang mereka bahas tuh udah enggak. Orang tadi bingung dah, kayak Pak hasil semalam kan hanya semalam nih guru-guru kan di IKM 2 hari implementasi kurikulum. Masalahnya apa Bu yang dibahas kemarin itu? Hanya seputar tujuan pembelajaran. Yang namanya guru profesional. Guru profesional itu menguasai kurikulum serta penjabarannya. Kan kurikulum dulu kuasai. Ini kayak apa kurikulum kada menguasai belum? Ya Pak, jelas kita mau karasi guru kayak apa? Kurikulum belum mana yang program tahunannya? Kada ngerti belum? Program semesternya? Karena apa program semester itu tahu tadi kan dengan Pak Syarif Pak, melihat apa program semester? Semester kayak apa nih? Padahal itu dulu Pak seharusnya. Itu kan harusnya kan kompetisi guru profesional itu kan menguasai kurikulum serta penjabarannya dijabarkan. Kayak apa menguasai materi serta pengembangan. Kuasai materi, pengembangannya. Ini materi kadang menguasai, cara pengembangannya masih apa melihat di buku. Yang terakhir komitmen tegas seorang guru kan komitmen artinya guru disuruh gali ini dibimbing bisa itu yang kami yang kita kan kalau kepala sekolah hanya mewariskan ilmu dengan generasi selanjutnya untuk kita kan jadi pemimpin pulang. Iya Pak. Ini masih banyak dulu Pak hari ini atas waktu Pian berdiskusi lawan ulun. Nah ulun salah hilap, mohon maaf Pak. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu dan untuk pendidikan kita yang akan datang yang kita harapkan. Ulun akhiri Pak Lah diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Boleh sebentar minta Bapak yang memperkenalkan diri dengan satuan unit kerjaan. Perkenalkan, atas nama Kamrani SPD selaku jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Benua Lawas di Kecamatan Benua Lawas. Oke, lalu Bapak masuk kita ke hari ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak selaku pimpinan di SMP Negeri 3 Benua Lawas ini tentang pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Sekarang saya ingin bertanya dulu Pak, berapa lama sudah Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Untuk di sini dari Agustus 2017 sampai Agustus 2023 berarti sudah 6 tahun jalan. Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Jadi Bapak, tujuan dari diskusi kita hari ini itu membahas tentang bagaimana cara Bapak selaku pimpinan di satuan unit pendidikan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, terlebih keputusan yang biasanya kita ambil itu terkadang bertentangan antara kebenaran dan kebaikan. Nah, jadi kita hari ini saling berbagi pengalaman lah terkait dengan permasalahan apa yang pernah Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah. Untuk pengalaman yang banyak dialami di sini yaitu tentang tenaga pendidik yang tidak sesuai mata pelajaran, kemudian jumlah tenaga pendidik dalam satu mapel ini cukup banyak, bahkan berlebihan, dan banyaknya tenaga honor dengan kondisi sekolah kecil dan dana yang sangat minim. Terlepas dari dana yang minim, jadi waktu pertama kita kesini ini ada 7 orang guru. 2017 kesini dengan 7 orang guru, 5 orang dengan spesifikasi pendidikan yaitu guru mata pelajaran agama Islam, 1 orang guru matematika dan 1 orang guru bahasa Inggris EPS. Nah, dari 7 orang guru berarti hanya ada 3 spesifikasi mata pelajaran yang sesuai dengan pendidikan. Nah, sehingga waktu itu kita sangat sulit untuk membagi guru mata pelajaran yang mengempu mata pelajaran lain karena menumpuknya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dari beriring waktu guru yang tadinya 5 orang guru mata pelajaran ini sudah kita rekomendasikan untuk berkarir di sekolah lain, ada yang ke SD, ada yang ke SMP lain. Sehingga menutupi itu kita juga mencoba mencari bahkan merekrut bahkan meminta dari dinas pendidikan untuk memenuhi guru mata pelajaran yang sesuai dengan pendidikannya. Kemudian permasalahan yang kita hadapi yaitu melepas guru yang tersebut. Ini sangat dilema bahwasanya seakan-akan kita ingin membuang atau ingin memberhentikan dari sekolah ini, tetapi kembali lagi bahwa faktor kita ingin memenuhi standar pelayanan, bahwa mata pelajaran yang diempu oleh mata pelajaran itu harus guru mata pelajaran itu harus sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 80% mata pelajaran ini dipegang oleh guru yang sesuai dengan pendidikan, jenjang pendidikannya. Kemudian yang kedua, selain itu juga kita pertama datang ini tidak ada tenaga administrasi. Jadi tidak ada tenaga administrasi, sehingga kita mencoba mencari tenaga administrasi honorer. Nah, kita angkat tenaga administrasi tetapi dengan rumpun pendidikan ataupun jenjang pendidikan yang tidak sesuai, sampai akhirnya sebuah dilema kita ingin melanjutkan bahwasanya yang bersangkutan sudah menjadi tenaga honorer di sini dari 2019
Akhirnya di tahun 2022 dan terakhir di 2023 kita harus memberhentikan secara tidak langsung karena kedepannya tidak bisa kita lanjutkan yang bersangkutan bahwa jenjang pendidikannya tidak sesuai, kemudian juga kedisiplinan yang kurang, dan ini sangat dilema bahwasanya yang bersangkutan ini sudah akrab bahkan menjadi kawan. Iya. Jadi pilihannya memberhentikan dengan mungkin kurangnya nanti ikatan baik antar kawan, tetapi untuk melanjutkan juga tidak memungkinkan baik dari segi administrasi sekolah ataupun ingin kita lanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, misalnya kita ingin minta input ke Dapodik dan lain-lain, ini tidak memungkinkan karena pendidikan yang ini tidak sesuai. Nah, dari situ akhirnya hampir semua guru mata pelajaran dan tenaga administrasi yang kita punya di sini istilahnya hengkang dari sekolah. Jadi tinggal satu orang yang bertahan. Tetapi tenaga honor yang lain yang dari mata pelajaran alhamdulillah berkarir di luar sudah lulus P3K. Iya. Di jenjang masing-masing, ada yang SD, ada yang tetap di jenjang SMP. Tetapi kita juga sangat berat mengambil keputusan-keputusan itu. Yang jelas untuk kebaikan sekolah dan keputusan kita sebagai kepala sekolah mempertimbangkan bahwasanya jenjang karir yang harus dipikirkan untuk yang bersangkutan, juga keperluan sekolah untuk melanjutkan sebagai pelaksana di sekolah ini sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan bidang masing-masing. Ini untuk kemajuan sekolah yang akan datang. Iya, benar Bapak, karena kita mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang kita ambil menyangkut orang lain, itu memang sesuatu yang berat. Harus saya pelajari bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang akan berdampak baik itu untuk lingkungan sekolah kita sendiri maupun orang lain. Jadi dari kasus Bapak tadi, langkah apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk permasalahan yang bersangkutan, bahkan guru mata pelajaran baik yang EPS, matematika atau yang 4 guru PAI tadi, ini hampir permasalahannya itu adalah kurang disiplin. Sudah kita beri arahan, sudah kita bina, sudah kita sering ajak komunikasi, bahkan sering kita beri teguran, bahkan teguran dari yang biasa-biasa sampai yang paling keras, dan sampai pilihan yang harus kita ambil. Tujuannya bukan untuk mengecilkan ataupun menganggap ini salah yang bersangkutan, tetapi untuk perbaikan diri, baik perbaikan diri yang bersangkutan ataupun untuk kemajuan sekolah. Keputusan yang kita ambil kadang ini menimbulkan efek yang sangat besar. Hubungan kita dengan bawahan, dalam artian dengan guru di sekolah sebagai kepala sekolah, ini pasti yang pertama itu agak renggang. Yang kedua, omongan dari yang bersangkutan mungkin kurang nyaman. Tanggapan kita setelah mengambil keputusan itu kurang nyaman. Tetapi kembali lagi, tujuan kita adalah untuk memajukan sekolah dan memperbaiki keadaan, baik keadaan saya selaku kepala sekolah, keadaan sekolah, dan kepada yang bersangkutan, sehingga bisa memperbaiki diri, bisa lebih disiplin, bisa lebih rajin. Siapa tahu di tempat yang baru perubahan itu akan lebih cepat. Itu yang kita harapkan. Karena ketika berada di lingkungan yang baru, karena sudah kita di zona nyaman dan di zona yang sudah menjadi kebiasaan, ini dianggap biasa, tetapi ketika masuk di lingkungan sekolah yang baru, perubahan itu akan sangat terasa bahwa kita harus mengikuti ritme atau aturan yang ada di sekolah yang baru. Ini baru terasa bahwa perubahan dalam diri kita ini harus kita lakukan, tidak hanya dari
kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu tidak baik, tetapi mengikuti kebiasaan yang di sekolah yang baru, dan dengan pimpinan yang baru mungkin akan lebih apa istilahnya, lebih hormat dan lebih menghargai keputusan kepala sekolah ketimbang kita yang sudah akrab, kita sudah lama bergaul, cenderung seperti biasa-biasa saja. Jadi istilahnya zona nyaman ini tidak membuat kita lebih maju, tetapi lebih membuat kita santai dan biasa saja. Tetapi ketika pindah atau melompat ke tempat lain, baru kita akan merasa bahwa kita sangat tertinggal dari orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tadi. Apa yang menjadi tantangan dari Bapak sendiri untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau tantangan tidak menjadi permasalahan sebenarnya kita, tetapi berpikir kita ke depan untuk kebaikan semua, bahwasanya kita harus bisa membayangkan beberapa tahun yang akan datang keadaan baik sekolah kita ataupun yang bersangkutan dengan jenjang karir, dengan kedisiplinan, dengan meningkatkan kemampuan diri, ini diharapkan bisa membawa sekolah ini lebih maju. Jadi tantangan kita sebagai pimpinan sebenarnya memperhatikan gerak-gerik tiap siswa, gerak-gerik tenaga pendidik kita, tenaga administrasi kita, sebenarnya sudah bisa menemukan di sini titik lemahnya, di sini kelebihannya, kemudian ini permasalahan yang bersangkutan hadapi. Karena kita harus bisa membaca itu. Tanpa kita bisa memahami, kadang kita akan mendapatkan sebuah apa istilahnya itu, permasalahan yang langsung berhadapan dengan masing-masing yang bersangkutan. Karena tanpa kita tarik ulur, kadang terjadi frontal yang sangat apa istilahnya, sangat tajam antara kepala sekolah dan guru. Kadang guru juga yang masih muda mempunyai ego yang tinggi, kepala sekolahnya mengharapkan standar yang diterapkan ini bisa terlaksana, sementara guru yang baru ini memiliki ego yang cukup tinggi tetapi kurang pengalaman. Makanya kita kadang merekrut atau memanfaatkan guru senior untuk pendekatan yang lebih mendalam kepada guru, karena tutor istilahnya teman sebaya antar guru ini lebih bisa mendekati ketimbang kita kepala sekolah yang dianggap pimpinan. Kadang yang guru ini kurang bisa berkomunikasi dengan nyaman. Jadi Bapak, dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak mengambil keputusan tersebut dengan langkah sepihak dari Bapak atau melalui mungkin rapat atau kolaborasi dengan teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain? Kalau secara umum kita kadang minta pendapat baik secara individu guru yang kita anggap bisa berdiskusi dalam pengambilan keputusan, atau ada kadang yang harus kita buka di forum. Jadi kita akan melihat situasinya ketika mengambil keputusan ini. Bisa saja kita selaku kepala sekolah mengambil keputusan itu secara langsung tanpa harus melibatkan yang lain, karena kalau pertimbangan kita ini sudah final dan tidak bisa lagi ditarik ulur, kadang kita selaku kepala sekolah harus berani mengambil sikap. Tetapi kalau ada pertimbangan tarik ulur, kita harus minta pertimbangan dari guru senior ataupun yang lain yang masih bisa kita anggap memberikan masukan, ini lebih baik. Jadi melihat situasinya, karena selaku kita kepala sekolah, selain memegang sebagai manajer di sekolah, juga kita harus bisa istilah ini mengambil keputusan itu berpikirnya jauh, tidak hanya memikirkan oh ini baik untuk sekolah, baik atau untuk kita, tetapi kedepannya yang bersangkutan ini masih bisa melanjutkan karirnya atau tidak,
kemudian yang bersangkutan ini kalau misalnya ke sekolah, bahkan ada yang bersangkutan memang kita rekomendasikan pindahnya ke sekolah ini aja, karena kita dengan pihak lain atau pihak sekolah lain ini sudah memiliki komunikasi. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan itu kadang keputusan yang kita ambil seolah-olah kita sepihak, tetapi dengan pihak luar kami selaku kepala sekolah atau pimpinan ini sudah berkomunikasi sehingga dianggap keputusan itu kita, tetapi sebenarnya sudah ada di balik itu komunikasi dengan pihak lain sehingga seolah-olah jalannya hanya satu arah, tetapi sebenarnya banyak pertimbangan dan banyak sudah komunikasi yang dijalin sehingga pertimbangan-pertimbangan itu tanpa kita melibatkan tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin yang terakhir Bapak, saran atau tips dari Bapak menjadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Apalagi pemimpin yang nantinya bisa menjadi kepala sekolah, menurut Bapak yang baik itu seperti apa? Kalau sebagai pemimpin yang baik mungkin kurangnya pasti ada. Tidak ada yang sempurna, dari segi kepemimpinan siapapun pasti ada kurangnya. Tetapi kalau mau diambil titik sebagai kepala atau pimpinan, bahwasanya kita tetap harus mengakui kita sebagai pelayan. Kita sebagai kepala sekolah melayani guru, melayani tenaga pendidik, dan melayani siswa. Dan lebih umum kita melayani masyarakat. Ini yang harus kita turunkan dulu standarnya, bahwasanya pemimpin itu bukan posisinya di atas, tetapi sebagai pelayan. Pelayan dalam hal ini kita menyiapkan keperluan sekolah dalam hal ini secara umum guru, tenaga pendidikan, dan siswa, bahwasanya bagaimana kita bisa menyediakan baik perangkat, fasilitas, dan kenyamanan menjadikan sebagai kewajiban bagi kita sebagai pemimpin. Dan terlepas dari itu, kita sebagai pemimpin bukan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di sekolah, tetapi posisinya ini sebagai teman sejawat bagi yang lain. Kita hanya sebagai pemimpin administrasi, tetapi sebagai kawan yang bisa membawa atau mengayuh sekolah ini bersama-sama untuk maju. Dan yang terakhir, sering merenung, diam untuk memperhatikan masing-masing ini, mana kelebihannya kita manfaatkan. Jadi kita tonjolkan kelebihan dari masing-masing tenaga pendidik kita, karena semuanya pasti punya kelebihan. Jadi kelebihan ini kita bisa tonjolkan sehingga memberikan dampak pada sekolah. Jadi ini yang harus kita coba untuk memperhatikan kelebihan dari masing-masing. Bahkan kalau kita ingin gali lagi, siswa kita juga semuanya punya kelebihan masing-masing, sehingga kelebihan ini yang harus kita tonjolkan. Apakah ada kekurangan? Pasti. Nah, kekurangan ini bukan berarti kita harus melengkapi ataupun mencoba menutupi. Biarkan aja kekurangan itu ada. Tetapi bagaimana yang lain bisa menutupi, artinya tenaga pendidik yang lain misalnya bisa memberikan andil menutupi kekurangan yang lain, sehingga sekolah kita ini bisa maju lebih aktif. Dan yang terpenting lagi menurut saya dalam hal ini, bahwa pemimpin itu harus memiliki pandangan yang sangat jauh. Tidak hanya kita menggambarkan program kita 1 tahun, memang benar kita sekolah ini harus membuat rancangan jangka menengah dan jangka panjang. Dan ini harus dimiliki seorang pimpinan, bahwasanya kita bisa membayangkan sekolah kita ini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Bagaimana keadaannya, ataupun bagaimana sekolah ini kita bikin supaya dalam jangka waktu yang sekian tahun itu bisa kita realisasikan, walaupun ini baru di angan-angan. Inilah yang disebut dengan visi.
Jadi makanya kalau kita selaku pimpinan itu paling tidak bisa merumuskan visi dan misi yang jelas dan terukur. Kalau kita buat visi misi, ini sama aja dengan gagasan. Visi kita ini kan gagasan yang intinya kita berkhayal bahwasanya kita bisa membuat apa yang kita kerjakan beberapa tahun yang akan datang, itu sudah visi. Kemudian bagaimana kita susun langkah-langkah kita itu ke dalam misi. Yang perlu dilakukan itu tadi, membayangkan keadaan sekolah kita dalam jangka waktu tertentu dan merincikannya apa yang harus dilakukan dalam langkah demi langkah. Orientasinya ke depan, Pak lah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya diskusi kita hari ini. Cukup banyak pengalaman yang ambil dari Pian. Semoga nantinya ke depan sekolah kita juga tambah maju, baik itu dari gurunya, dari siswanya. Orientasi kita apa yang menjadi visi, misi bersama itu terwujud nantinya. Saya akhiri diskusi kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.